Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang keberapa? Hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dhirara. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta'i an Amr ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dha. Hadis yang ke-32. Hadis ini dari Abi Sa'id. Abi Sa'id itu nama kunyah, bapaknya Sa'id. Nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad ini salah seorang sahabat, kemudian punya ayah namanya Malik bin Sinan, ini juga salah seorang sahabat. Karenanya kalau dalam istilah hadis itu, kalau ada perawi hadis yang dia itu sahabat, kemudian ayahnya sahabat, maka kita menyebutnya radhiyallahu ta'ala anhuma. Abi Sa'id namanya Sa'ad bin Malik. Malik bin Sinan yaitu ayahnya Sa'ad bin Malik, ayahnya Sa'ad. Ini adalah salah seorang sahabat yang sangat terkenal yang pernah mengikuti peperangan Uhud, di mana tingkatan sahabat itu ada beberapa tingkatan. Sahabat yang menempati urutan yang paling mulia itu adalah sahabat dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah para sahabat yang termasuk al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang diberi kabar masuk surga. Kemudian sahabat yang pernah mengikuti perang Badar, itu tingkatan yang berikutnya. Setelah itu kemudian sahabat yang pernah mengikuti perang Uhud. Ini termasuk Malik bin Sinan ini pernah mengikuti perang Uhud. Kemudian sahabat yang pernah mengikuti Bai'atur Ridwan. Itu beberapa tingkatan sahabat dari sisi kemuliaan dan keistimewaannya. Tapi semua sahabat secara umum semuanya adalah mulia, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Jadi ini perawi hadis ini namanya Sa'ad, kemudian punya ayah namanya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan pada saat mengikuti perang Uhud melihat Rasulullah terluka wajahnya. Melihat kondisi seperti itu, saking cintanya sahabat kepada kekasihnya Rasulullah, langsung darah yang mengucur dari wajahnya Rasulullah itu disedot dan kemudian ditelan oleh Malik bin Sinan ini. Melihat seperti itu Rasulullah kaget. Kagetnya apakah kemudian melarang atau kemudian memarahi Malik bin Sinan? Ternyata tidak. Rasulullah justru berkata, man sarrahu ayyandura ila man la tamassahun nar falyandur ila Malik bin Sinan. Barang siapa yang pengen melihat orang yang wajahnya tidak tersentuh api neraka, maka lihatlah wajahnya Malik bin Sinan. Ini juga bagian dari tabarruk dengan orang-orang soleh, mengambil berkah dari orang-orang soleh. Jadi tidak usah ribut
ada ustadz, ada kiai, ada habib, kemudian minum air. Setelah minum airnya jadi rebutan jamaahnya, jadi rebutan santrinya, jadi rebutan murid-muridnya, muhibin-muhibinnya. Itu cuma sekedar air. Ini apa ini? Bukan air ini, tambah darah. Tabaruk dengan orang-orang soleh itu boleh. Ini salah satu buktinya. Kalau misalnya, wah itu kan cuma hadis, mana dari Al-Qur'annya? Apakah ada? Ada dari Al-Qur'an. Yaitu ceritanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf ini kan pernah dibuang sama saudara-saudaranya kemana? Ke sumur. Setelah itu sampai lama tidak ketemu sama ayahnya. Sampai ayahnya ini saking sedihnya tiap hari nangis sampai buta. Apa yang terjadi setelah buta? Setelah ini ditemukan ada di Mesir dan jadi raja Nabiullah Yusuf ini. Nabiullah Yusuf ini bawa gamisnya, kemudian disuruh untuk dibawakan ke ayahnya dan disuruh untuk menciumnya gamis itu. Akhirnya kemudian kebutaannya itu sudah hilang dan sembuh dari kebutaannya. Ini apa bukan juga bertabaruk dengan bekas-bekas orang soleh? Ini dicontohkan di dalam Al-Quran. Idhabu ila qamisi hada, apa itu ayatnya itu? Ya apa? Idhabu biqamisi hada, ya apa itu? Lupa saya. Pokoknya ada di dalam Al-Quran. Jadi bertabaruk dengan orang-orang soleh itu boleh, mengambil berkah dengan orang-orang soleh itu boleh. Dikasih apa dari orang soleh itu juga boleh. Bahkan juga pernah ada salah seorang sahabat yang pernah membekam Rasulullah. Dulu bekam itu kan tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan pakai jarum itu, kemudian disedot pakai alat itu. Kalau dulu bekam itu ada semacam tanduk hewan, kemudian itu ada lubangnya, sama-sama berlubang di ujung sini dan di ujung sini, kemudian ditempelkan ke bagian tubuh orang yang akan dibekam itu, kemudian disedot pakai mulut. Makanya kan ada hadis orang yang membekam dan orang yang dibekam akan batal puasanya. Kalau orang yang dibekam itu mungkin bisa jadi batal ketika dia memang lemah, kemudian dia akhirnya tidak puasa. Tapi ini di dalam mazhab Syafi'i, orang berbekam pada saat puasa itu bukan batal, tapi hukumnya makruh. Lebih baik dihindari pada saat sedang berpuasa. Tapi kalau malam-malam ya tidak apa-apa. Malam Ramadan seperti itu ya tidak apa-apa. Ini ada salah seorang sahabat yang pernah membekam Rasulullah. Kemudian Rasulullah berpesan kepada sahabat ini, nanti kalau darahnya sudah keluar, buang di tempat yang tidak diketahui sama orang. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Sahabat ini cerdas. Ini ada kesempatan yang sangat berharga ini, jangan sampai disia-siakan. Ya sudah, dibuang di tempat yang tidak diketahui sama orang. Akhirnya Rasulullah tanya, sudah dibuang darah saya? Iya. Sudah dibuang di tempat yang tidak diketahui sama orang? Iya. Di mana? Di perut saya. Ditelan di dalam perutnya. Itu pun Rasulullah juga tidak memarahi, juga tidak melarang. Itu artinya bahwasanya bertabaruk, ngambil berkah dari bekas-bekas orang soleh itu boleh, bukan dilarang. Tidak seperti sebagian dari saudara-saudara kita itu yang mengatakan mengambil berkah dari orang-orang soleh itu musyrik. Gampangnya ngomong musyrik. Musyrik ini kan mensekutukan Allah. Masa langsung dikatakan mensekutukan Allah? Oh itu masa mengkultuskan, ada ustadz disuguhi air, diminum separuh, jadi rebutan sama santri-santrinya. Ya tidak seperti itu. Ini Malik bin Sinan, salah seorang sahabat yang sangat hebat, yang pernah ikut berperang bersama Rasulullah pada perang Uhud. Pada saat Rasulullah mengajak Malik bin Sinan melakukan perang Uhud, pada waktu itu yang anaknya Sa'ab Abi Sa'id ini masih kecil, sehingga ketika selesai perang Uhud Rasulullah pulang dan ternyata Rasulullah bertemu dengan putranya ini, Sa'ad bin Malik ini. Ditanya oleh Rasulullah, kamu Sa'ad bin Malik? Naam, iya. Terus Rasulullah menjawab, orang tuamu sudah meninggal dan dalam keadaan mati syahid. Ajarakallah fi abika. Semoga Allah membalas
dari ayahmu membalas kebaikan. Li'annahu qutila syahidan. Karena ayahmu terbunuh dalam keadaan syahid. Ini terkait dengan Malik bin Sinan dan juga putranya yang bernama Sa'ad bin Malik atau bisa disebut Abi Sa'id. Isi dari hadisnya ada satu cerita lagi, bahwasanya Sa'ad bin Malik ini pernah suatu ketika tidak punya makanan dan tidak punya apa-apa yang dimakan. Ini Sa'ad bin Malik ini termasuk min ahli suffah, orang yang suka di Masjid Nabawi, yang memang orang-orang yang tidak berkecukupan, tidak punya makanan, ekonominya juga kurang. Pernah suatu hari Sa'ad bin Malik ini tidak punya makanan yang bisa dimakan, akhirnya mengikat perutnya dengan batu. Kemudian istrinya ini ngasih saran, coba kamu datang kepada Nabi. Biasanya orang itu kalau tidak punya apa-apa kemudian datang kepada Nabi, itu pasti dikasih. Akhirnya Sa'ad bin Malik ini berkata, aku tidak akan datang kepada Nabi sehingga aku benar-benar tidak menemukan apa-apa yang bisa aku makan. Setelah memang sudah berusaha menemukan apa-apa yang bisa dimakan, ternyata tidak menemukan, akhirnya datang kepada Nabi, datang kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang berkhutbah. Ternyata pada saat berkhutbah Rasulullah berkata kepada orang yang hadir pada saat itu, may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang memperlihatkan kekayaan, barang siapa yang memperlihatkan bahwa dia tidak butuh kepada orang lain, maka Allah akan mengayakan dirinya. Allah akan memberikan dia kekayaan. Wa may yasta'fif yu'affahullah. Dan barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta dan dari perkara yang haram, melakukan perkara yang haram, maka Allah akan menjaganya. Allah memberikan dia rizki dari terjaga melakukan hal-hal yang haram. Maka pada saat itu Sa'ad bin Malik yang asalnya mau minta kepada Rasulullah tidak jadi meminta-minta, karena yakin dengan sabda Rasul, barang siapa yang memperlihatkan ketidakbutuhannya kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada dirinya. Sehingga Sa'ad bin Malik ini pada saat itu termasuk salah satu sahabat Ansor yang paling banyak hartanya, yang awal mulanya beliau tidak punya apa-apa. Sebab apa? Sebab tidak memperlihatkan bahwa dia sangat butuh kepada orang lain. Orang sekarang balik sangat beda sekali. Kalau pas lagi seneng, lagi banyak uangnya, tidak memperlihatkan kalau lagi banyak uangnya. Tapi kalau pas lagi tidak banyak uangnya, diperlihatkan sama temannya, biar ini ngerasa kasihan, biar ngerasa iba. Ini Sa'ad bin Malik ini beda. Justru semakin tidak memperlihatkan bahwa dirinya tidak punya apa-apa, dirinya tidak butuh kepada bantuan orang lain. Isi dari hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Ini secara singkatnya artinya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan kepada orang lain. Itu artinya la darara wa la dirara. Kemudian para ulama menjelaskan tentang arti hadis ini, maksud dari hadis ini. Yang dimaksud la darara wa la dirara artinya kita tidak boleh membahayakan orang lain, memudaratkan orang lain, mendolimi orang lain, dan tidak boleh membalas kedoliman orang lain lebih daripada apa yang dia lakukan. Tapi yang lebih bagusnya adalah memaafkan. Di dalam Islam, kalau kita dipukul orang lain satu kali, kita boleh untuk membalas memukul, tapi dengan syarat jumlahnya sama, juga satu kali. Karena di dalam Islam hukum itu sudah diatur dan ada orang-orang yang berwenang untuk menghukum. Kenapa tidak yang bersangkutan yang menghukum? Bisa jadi nanti lebih karena sudah saking kesalnya itu. Kalau misalnya ada orang memukul 2 kali,
langsung diserahkan kepada yang dipukul itu. Bisa jadi mukulnya itu lebih parah daripada sebelumnya. Ini di dalam Islam boleh orang mencela, kita boleh membalas mencela, tapi juga harus dengan jumlah yang sama. Rata-rata, tapi itu kalau sudah dicela itu kelebihan itu balasnya itu yang dosa. Kelebihan balasnya itu yang dosa. Kalau jumlahnya sama itu tidak apa-apa. Tapi ada pilihan yang jauh lebih bagus. Apa itu? Memaafkan. Kenapa memaafkan jauh lebih bagus? Aman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan lebih dekat dengan orang itu kepada ketakwaan kalau dia mau memaafkan kepada orang lain. Dan jenis-jenis membahayakan orang lain itu macam-macam. Ada membahayakan orang lain itu yang berupa ibadah macamnya itu. Kok bisa membahayakan orang lain dalam hal ibadah? Contoh, dulu ada salah seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini menjadi imam sholat pada saat itu malam-malam. Kemudian ada seorang laki-laki yang bawa 2 unta. Dia mau ikut sholat berjamaah. Tanya kepada orang yang ada di situ, siapa imamnya? Mu'ad bin Jabal. Oh, ini kesempatan, ini orang mulia, orang istimewa, orang yang utama ini. Akhirnya ikut sholat di belakang Mu'ad bin Jabal. Untanya dibiarkan karena dia ikut sholat berjamaah. Ternyata Mu'ad bin Jabal ini pada saat mengimami sholat, rakaat yang pertama baca surat Al-Baqarah. Itu kira-kira 2 juz setengah ya. Nah, itu kalau dibaca itu kira-kira 2 jam setengah. Karena saya pernah pakai jam itu, satu juz itu standarnya 1 jam itu baca 1 juz itu. Berarti kalau 2 juz setengah ya 2 jam setengah. Itu rakaat pertama surat Al-Baqarah. Ternyata rakaat yang kedua juga dengan surat yang panjang, surat An-Nisa. Ya bayangkan itu. Ya kira-kira sholatnya sekitar 5 jam gitu. Surat An-Nisa. Sehingga kemudian laki-laki ini mufarokoh, pisah dari jamaah itu, kemudian langsung pergi. Kemudian salah satu dari jamaah yang mengikuti sholat bersama Mu'ad bin Jabal ini mengabarkan bahwa tadi ada laki-laki yang melihat mufarokoh. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini keras, munafik itu orang itu, sholat kok kemudian langsung pisah, munafik itu orang. Akhirnya orang ini, laki-laki ini mendengar apa yang dikatakan oleh Mu'ad, lapor kepada Rasulullah. Ya bagus kalau lapornya kepada orang soleh itu, bukan kemudian langsung dicela atau diapa. Ini gimana? Solusinya gimana? Lapor kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu menjadi orang yang tukang fitnah wahai Mu'ad? Kalau kamu sholat bersama orang-orang itu cukup baca Sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi duhaha. Beliau mencontohkan seperti itu. Karena salah satu dari makmum itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang punya kesibukan. Itu kan beda-beda. Makanya kalau orang itu hafal Quran, ngimami sholat itu jangan sok-sokan. Jangan sok memperlihatkan, langsung diambil dari tengah-tengah ayat, menunjukkan kalau dia itu orang yang hafal Quran. Ya kalau mengimami orang itu ya yang standar-standar aja baca suratnya. Kecuali ada makmum-makmum yang sudah khusus. Contoh misalnya di pondoknya Habib Umar itu, kalau tarawih itu satu malam itu baca 2 juz. Ya karena sudah biasa. Kalau bersama orang-orang kampung jangan, kabur semua itu. Rakaat pertama sudah ada jamaahnya itu. Itu hebatnya kalau bulan puasa itu kan semakin hari semakin ada kemajuan salat tarawihnya. Bukan kemajuan dalam hal ibadahnya, tapi kemajuan dalam segi softnya. Yang bagus kan soft itu kan semakin mundur kan, yang bagus itu. Artinya softnya banyak. Ini semakin ada kemajuan, softnya semakin maju itu. Hari pertama, malam pertama softnya sampai belakang gitu. Semakin hari semakin ada kemajuan, maju sampai satu soft itu. Yang paling ramai ya di pasar itu kan malam. Jadi tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Itu namanya memudaratkan dalam hal ibadah. Ada juga di dalam hal memudaratkan dalam hal wasiat. Misalnya orang hidup itu boleh untuk berwasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya sudah mati, ini kasih ini,
ini kasih ini. Yang penting syaratnya tidak lebih dari sepertiga hartanya. Jadi nanti kalau mau mati, kan semua mati kan, nah, itu boleh wasiat kepada salah satu dari keluarganya. Nanti kalau saya sudah mati, saya ini punya sepeda misalnya, kasihkan ke ini, itu boleh. Tapi nanti lain dengan harta warisan. Harta warisan itu nanti lain lagi pembagiannya. Yang penting wasiatnya ini kurang tidak lebih dari sepertiga hartanya. Misalnya hartanya 1 miliar, sepertiga itu berapa? Sepertiganya 1 miliar. Berapa sepertiganya 1 miliar? 1 miliar itu kan berapa juta? 1.000 juta. 1.000 juta. Separuhnya 1.500. Ini ya. Seperempatnya 250. Setengahnya seperempat berapa? Sekitar 120-an gitu ya. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Termasuk membahayakan, memudaratkan orang lain dalam hal wasiat. Misalnya, saya punya uang 1 miliar. Nanti kalau saya sudah wafat, kasihkan ke anak kesayangan saya ini 700 juta. Ini namanya berwasiat yang memudaratkan kepada orang lain. Kenapa? Nanti pembagian warisnya jadi sedikit-sedikit. Gitu. Dan ini lebih daripada sepertiga. Ini juga bagian dari memudaratkan kepada orang lain, tidak boleh. Berwasiat itu boleh. Nanti kalau sudah berwasiat, setelah itu sisa dari hartanya itu dibagi. Jadi urusan warisan itu bukan urusan yang punya harta itu. Sudah ada di dalam hukum Islam. Kalau laki-laki bagian sekian, kalau anak bagiannya sekian, kalau perempuan bagian sekian. Tidak boleh dibagi sendiri. Misalnya dibagi sendiri sebelum wafat dia sudah bilang, saya punya harta 1 miliar. Nanti anak saya yang pertama kasih 200 juta. Anak saya yang kedua kasih 700 juta. Anak saya yang ketiga kasih 100 juta. Itu tidak boleh. Karena sudah dibagi sendiri. Itu sudah ada pembagian warisan yang sudah diatur di dalam Islam. Itu juga bagian dari memudaratkan orang lain dalam hal wasiat. Di dalam Al-Quran disebutkan min ba'di wasiyati yusi biha aw dainin ghaira mudhar wasiyatan minallah. Tidak boleh berwasiat itu yang mudhar, yang membahayakan, memudaratkan kepada orang lain. Termasuk juga ada jenis memudaratkan orang lain dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan ini juga tidak boleh memudaratkan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraral lita'tadu. Kok ada yang nyaut? Ini juz berapa? Kan masih juz awal-awal ini. Tidak nyampe masa. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraral lita'tadu. Dalam sebuah hubungan pernikahan, kalau bisa kita pergauli keluarga kita, istri kita dengan baik, diperlakukan dengan baik. Kalau tidak bisa, ya lepaskan juga dengan cara yang baik. Jangan menggantungkan hubungan. Wala tumsikuhunna dirarul lita'tadu. Tidak dicerai juga tidak diperlakukan dengan baik. Ini kan statusnya tidak jelas. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Tidak dicerai, tiap hari masih kumpul jadi dalam satu atap, tapi juga tidak diperlakukan dengan baik. Maka ini tidak tepat. Ini namanya memudaratkan kepada orang lain. Karenanya nanti juga ada muncul permasalahan fikih, ada namanya tolak bid'ah, ada tolak sunnah. Tolak bid'ah itu mentalak istri dalam keadaan dia sedang haid, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Menceraikan istri dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram, walaupun tolaknya tetap jatuh. Tolaknya tetap jatuh. Kenapa kok diharamkan? Pertama, alasannya memudaratkan kepada orang lain. Yang kedua, iddahnya semakin lama. Karena kan dia nanti harus nunggu suci.
Ini kan namanya menyiksa istri, namanya menyiksa orang lain, apalagi istrinya sendiri. Atau mentolak istrinya bukan dalam keadaan haid, dalam keadaan suci, tapi suaminya ini menggauli istrinya, masih menggauli istrinya. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Walaupun ini tetap sah, tetap jatuh talaknya. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena kita tidak tahu apakah nanti dia itu hamil atau tidak hamil. Kalau misalnya hamil misalnya, nanti kan tambah idahnya semakin lama karena dia harus menunggu sampai melahirkan. Ini namanya memudaratkan orang lain. Dalam sebuah hubungan pernikahan tidak boleh memudaratkan kepada orang lain. Harus diperjelas hubungan itu. Kalau sudah cerai ya sudah cerai, titik, sudah. Kalau pengen tidak cerai, perlakukan dengan baik. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Itu jenis-jenis memudaratkan orang lain dalam hal pernikahan. Harus jelas itu. Makanya sebagai seorang perempuan itu juga harus mengambil sikap. Ketika misalkan dari seorang suami, dia itu masih menafkahi dalam bentuk harta, tapi dalam sisi yang lain dia sering menyakiti, perlu diperjelas dulu. Ini hubungan kita sampai kemana ini? Sampai di mana? Kalau emang mau menceraikan, silakan menceraikan. Kalau tidak, ya perlakukan dengan baik, itu pilihannya itu, gampang kok pernikahan itu. Kalau ingin menceraikan, ceraikan dengan baik. Tapi dengan baik, bukan dengan cara yang kasar. Diceraikan dengan cara yang baik. Bukan dengan memfitnah, mengadu domba atau mencela, tapi dengan baik. Tapi kalau tidak mau menceraikan, ya itu tadi itu pilihannya, perlakukan dengan baik gitu. Kadang-kadang ini orang terlalu terburu-buru untuk pisah dengan pasangannya karena bisikan-bisikan setan. Ketika sudah pisah, nyesel, pengen balik lagi. Ya resiko itu kalau sudah pengen balik lagi itu. Istrinya harus dinikahi oleh orang lain. Itu kalau dalam istilah fikih yang menikahi itu namanya muhallil. Yang menghalalkan untuk dinikahi sama suami yang sebelumnya. Harus dinikahi oleh orang lain dan harus digauli oleh orang yang lain itu. Harus. Kalau misalnya yang menggauli itu merasa nyaman dan tidak mau melepas, ya resiko itu. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh ada kontrak. Nanti kamu ini nikah dengan ini cuma selama 1 hari saja. Kalau sudah ngerasa nyaman, tidak boleh. Ada kejadian seperti itu banyak. Ya salahnya sendiri itu. Nah itu tentang memudaratkan dalam hal sebuah pernikahan. Dan ada banyak jenis memudaratkan orang lain. Salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan api di dalam perutnya. Ayat ini bisa digunakan untuk orang yang dicurigai mencuri, kemudian ditiupkan ke air dan diminumkan kepada beberapa orang yang dicurigai mencuri. Nanti yang mencuri itu pasti perutnya panas itu nanti. Kalau sudah panas nanti biasanya ngaku itu. Ini tentang ayat memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Misalnya yang dicurigai ada 5, dikumpulkan 5 itu, suruh minum semuanya. Yang tidak boleh minum ya berarti kan ketahuan kalau dia itu memang yang mencuri. Termasuk juga memudaratkan orang lain adalah seorang perempuan yang minta mas kawin berlebihan kepada calon suaminya, atau yang sudah jadi istri meminta dan menuntut suaminya dengan melebihi batas kemampuannya. Kan memang boleh seorang laki-laki, calon pengantin laki-laki bertanya kepada keluarga perempuan mau minta mas kawin apa, itu boleh. Kalau kemudian perempuannya mengatakan saya pengen mobil Ferrari misalnya, padahal pekerjaannya kuli, akhirnya kan bisa mencuri, bisa ngerampok, macam-macam. Itu namanya dolim, itu namanya dolim, itu memudaratkan orang lain. Kalau yang di daerah mana itu Lombok apa mana itu yang viral itu
sandal jepit itu. Ada lagi yang baru-baru ini saya lihat di YouTube itu, dengan mas kawin uang 10.000, tidak ada yang lain. Ya, kalau niatnya pengen viral ya lain lagi itu. Ibadah kok diniati viral ya lain itu. Tapi kalau memang niatnya untuk tidak memberatkan kepada calon mempelai laki-laki ya bagus. Nah, bagus. Atau misalnya ini yang kadang-kadang sering terjadi itu. Jadi memang hak suami itu untuk menafkahi istri memang. Tapi istri juga tidak boleh menuntut suami melebihi batas kemampuannya. Misalnya dalam keluarga itu masih belum punya sepeda motor, sedangkan pekerjaan suaminya tidak mencukupi untuk membelikan sepeda motor. Jangan minta sepeda motor, harus tahu diri. Minta mobil, suaminya masih belum mampu untuk beli mobil, itu ya memang haknya suami untuk menafkahi istri, tapi dengan catatan istri jangan menuntut melebihi batas kemampuannya. Itu nanti jadi calon istri semua itu jangan mentang-mentang jadi istri. Saya ini kan istrinya, masa minta ini tidak boleh? Bukan tidak boleh, saya tidak mampu. Jangan ngomong kayak gitu. Bukan tidak boleh, lihat dulu kemampuannya. Suaminya tukang ngojek mintanya sepeda NMAX, ya tidak mampu. Kemudian juga termasuk memudaratkan orang lain itu adalah dengan memukul, dengan menggaji karyawan tidak sesuai dengan pekerjaannya dan seterusnya. Itu juga bagian dari memudaratkan orang lain. Di samping memudaratkan orang lain itu tidak diperbolehkan, memudaratkan, mendolimi diri sendiri juga tidak diperbolehkan. Contohnya gimana? Orang lagi pusing, lagi galau, kepalanya dipukul-pukul, tak. Nah, dikira dipukul terus keluar uang gitu. Ini juga tidak boleh. Kadang-kadang frustasi, ambil silet, pas diginikan, nah, langsung keluar darah ini. Nggak kira keluar namanya mantan kan, nggak kira keluar darah. Nah, kadang-kadang kalau ada orang pacaran itu kena jarum saja sedikit pas dihisap darahnya. Tapi itu tidak mungkin ditelan itu. Cintanya masih cinta cekecek gitu. Tidak seperti cintanya para sahabat yang langsung ditelan, dimakan itu. Cintanya pacar itu paling disedot pas dibuang itu. Kalau memang dia benar-benar cinta mati ya bisa jadi ditelan itu. Sudah bukan tanpa alasan itu. Kenapa kok harus ditelan itu? Sahabat cintanya cinta mati itu sudah. Semua dari kekasihnya semuanya menjadi sesuatu yang sangat istimewa sekali. Sampai berani ditelan itu, masuk ke dalam perutnya itu. Orang sekarang tidak kira mau. Di dalam sinetron juga tidak ada yang langsung pasti dikeluarkan itu darahnya itu. Dan juga bagian memudaratkan diri sendiri ya bunuh diri. Gara-gara tinggal pacarnya saja bunuh diri. Dikira laki-laki cuma ada satu. Laki-laki itu banyak. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Dunia ini sangat luas sekali. Kadang-kadang kita ketemu sama orang dan ternyata dia masih saudara-saudara kita sendiri. Tidak ada yang tahu. Kenapa kita bisa sampai di sini? Kenapa kapan hari kita bisa ketemu sama orang itu? Padahal sebelumnya tidak kenal sama sekali ya, karena dunia itu sangat luas itu. Wa ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas. Kita tidak betah di sini ya hijrah ke tempat lain. Jangan merasa bahwa dunia ini sempit. Yang menjadikan sempit itu hati kita sendiri. Kalau hati kita luas, kita mau berada di mana saja itu enjoy, tidak ada apa-apa. Disebutkan dalam sebuah kisah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, besok pada hari kiamat ada seorang hamba yang dipanggil di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata, ini adalah Fulan bin Fulan. Siapa yang punya hak, yang pernah didolimi sama orang ini atau pernah punya hutang sama orang ini, silahkan ditagih sekarang, kata Allah. Ada satu orang dipanggil itu, mungkin giliran mungkin ya. Satu orang dipanggil, semua orang sudah ada di hadapannya itu. Ini orang ini Fulan bin Fulan. Siapa yang punya hak sama orang ini silakan sekarang ditagih. Kemudian
orang ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah tidak punya harta dunia. Bagaimana aku bisa memenuhi hak-hak mereka?" Kata Allah, "Sekarang bayarnya bukan dengan harta dunia. Sekarang bayarnya dengan amal-amal soleh." Kata Allah, "Khudhu min a'malihi sholihah fa'atu kulladzi haqqin haqqahu biqadri madlamatihi." Sekarang kalian yang punya hak kepada orang ini, ambil sesuai dengan kedoliman orang ini. Kalau kedolimannya misalnya memukul, ambil pahala yang ibadah ini, sudah. Kalau pahalanya membunuh, ambil ibadah yang ini misalnya. Sudah semuanya, sampai habis itu pahalanya. Ketika sudah habis, malaikat berkata, "Ya Allah, ini pahalanya sudah habis, kebaikannya sudah habis. Bagaimana kalau mereka masih menuntut hak-haknya?" Kata Allah, "Keburukan dari mereka itu timpakan kepada orang ini, si fulan ini. Kemudian lemparkan dia ke neraka." Ini bagian dari kedoliman, dari memudaratkan kepada orang lain. Karenanya kita jangan sampai memudaratkan kepada orang lain, terlebih kepada diri sendiri. Termasuk memudaratkan kepada diri sendiri itu ya dengan kita membebani apa-apa yang kita ini tidak mampu. Itu juga bagian dari memudaratkan diri sendiri. Ibadah itu juga harus biasa-biasa saja. Jangan dipol-polkan, jangan gaspol. Biasa-biasa aja. Karena nanti akan timbul rasa bosan sehingga kemudian langsung meninggalkan ibadah itu. Biasa-biasa ibadah itu. Yang sekiranya kita harus mikir kalau mau melakukan ibadah. Misalnya kita mau sholat duha, kita harus mikir dulu. Kalau misalnya saya sholat 8 rakaat tiap hari, apakah nanti tetap konsisten, tetap istiqomah? Kalau kemungkinan perkiraan kita tetap istiqomah, ya sudah itu 8 itu. Tapi kalau kira-kira ini agak susah, 2 lebih baik ketika dia istiqomah. Itu. Karena memudaratkan dalam hal ibadah itu juga tidak diperbolehkan. Kita jangan terlalu berlebihan di dalam beribadah, kecuali memang kita benar-benar mampu. Gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta. Imam Malik ini salah satu gurunya Imam siapa? Imam Malik salah satu gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i, yang punya karangan kitab Muwatta. Ini Habib Umar itu dalam channel resminya ngaji kitab Muwatta di YouTube, tapi berbahasa Arab. Kadang-kadang saya ngikuti kalau ada kesempatan itu. Itu langsung live streaming itu. Ada kitab Muwatta, ada kajian fikih juga. Setiap malam Jumat itu juga langsung live itu dari Darul Mustafa itu, Maulid, pembacaan Maulid itu. Pembacaan Maulid Adhiyaul Lami yang saya baca juga di sini di majlis ini tiap malam Sabtu itu. Dan kemarin saya ada lihat di medsos itu ada yang jual stick poster Maulid Adhiyaul Lami dengan ukuran yang sangat besar, ditulis dalam satu poster itu, kemudian ada fotonya Habib Umar. Ini saya mau pesan itu, Jakarta. Habib Abdurrahman Maulad Dawilah apa Maulahilah itu, lupa saya. Itu karena memang yang saya baca di sini malam Sabtu itu Maulid Adhiyaul Lami. Kenapa saya milih itu ya karena memang singkat dan jarang dibaca di sini untuk memperkenalkan kepada masyarakat sini tentang Maulid Adhiyaul Lami. Di samping saya juga pernah ketemu sama pengarangnya itu. Tapi semua maulid bagus, Maulid Habsyi, Maulid Diba, Maulid Syaraful Anam, Burdah, itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Imam Malik ini mengarang kitab Muwatta selama kurang lebih 40 tahun. Ngarang kitab Muwatta, padahal Muwatta itu kira-kira besarnya segini, kurang sedikit itu aja. Dikarang selama 40 tahun. Setelah 40 tahun, Imam Malik ini membuang kitabnya ke laut, ke air. Kemudian Imam Malik ini berkata, kalau saya memang benar-benar ikhlas, pasti kitab ini tidak akan basah, tidak akan termakan oleh air. Tapi kalau saya tidak ikhlas, lebih baik ini lenyap saja kitab saya ini. Orang dulu itu lebih mementingkan ikhlas. Ya percuma kalau punya karangan niatnya agar dipuji orang
Akhirnya sampai sekarang sudah berapa ratus tahun masih dipelajari oleh orang-orang yang mencari ilmu. Ya karena keikhlasan itu. Coba sekarang novel-novel itu ya, itu kan viralnya paling cuma tidak sampai setahun sudah lenyap kabarnya itu. Buku-buku yang terbaru, apalagi cuma sekedar skripsi, tesis itu, dibaca pada saat ujian. Setelah itu sudah dibuang itu. Kadang-kadang sudah kertasnya jadi bungkus kacang gitu. Orang-orang dulu itu seperti itu. Bukan karena karyanya, tapi tujuan ngarangnya itu ikhlas apa enggak. Ini bagian dari ilmu-ilmu ikhlas semua yang kita baca itu. Kalau tidak ikhlas tidak sampai sama sekarang dibaca itu. Termasuk Imam Malik itu. Ada dulu juga ada namanya Ibnu Arabi, pernah ngarang kitab Futuhatul Makkiyah yang berjilid sampai segini jilidnya itu. Lebih banyak lagi itu. Setelah itu kemudian beliau naruh kitabnya di atas Ka'bah yang pada saat itu ada angin yang sangat kencang, badai, hujan deras. Kata Ibnu Arabi, kalau saya memang benar-benar ikhlas, saya yakin ini tidak akan hilang dan tidak akan musnah. Kalau memang saya tidak ikhlas, ya walaupun karangan sebanyak ini lebih baik tidak ada artinya, lebih baik hilang saja. Ini masih tetap ada. Termasuk juga pengarang kitab Jurumiyah. Siapa pengarang kitab Jurumiyah? Yang pernah mondok ya. Pengarang Jurumiyah ini kan kitab nahwu paling dasar. Siapa pengarang kitab Jurumiyah? Nah, PR ya, PR. Besok dijawab. Tanya kata, hah? Siapa? Siapa? Iya, berarti lusa hari Sabtu. PR. Kitab nahwu dasar tidak tahu pengarangnya. Ini kelemahannya anak-anak pondok itu hafal nama kitab tapi tidak hafal pengarangnya. Padahal banyak nama kitab itu yang sama dan pengarangnya berbeda. Dan banyak cerita-cerita. Misalnya ada salah seorang ulama yang mengajar kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian waktu belajar itu beliau bingung, ini gimana maksudnya, ini kok susah. Akhirnya kirim Fatihah kepada pengarangnya. Kalau tidak tahu nama pengarangnya gimana cara kirim Fatihah? Namanya Imam Ghazali. Langsung tiba-tiba seakan-akan Imam Ghazali ada di hadapannya menjelaskan, gini maksudnya, gini. Langsung dijelaskan sama santrinya. Penting untuk mengetahui nama pengarang dari kitab yang kita pelajari. Minimal sebelum belajar kita kirim Fatihah 1 kali kepada beliau itu. Biar ada sambungan. Biar ilmu itu juga cepat masuk. Biar kita ini juga ilmunya yang akan dijelaskan juga tidak melenceng jauh dari apa yang beliau karang itu. Ini kitab Jurumiyah. Itu kan juga ceritanya hampir sama seperti ini. Setelah beliau mengarang kitab Jurumiyah, beliau meletakkan di sungai kitabnya itu. Kemudian beliau berkata, kalau memang saya benar-benar ikhlas, pasti kitab ini tidak akan hanyut dibawa oleh air ini. Tapi kalau saya tidak ikhlas, biar saja kitab saya hilang, tidak apa-apa. Kemudian beliau berkata, Jurumiyah. Miyah itu bahasa Amiyah, bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya air itu kan ma. Tapi kalau orang-orang Arab kampung-kampung itu ngomongnya miyah. Atau kalau dalam agak kasarnya moyah. Orang-orang Tarim, orang-orang Yaman itu kalau bilang air itu moyah. Miyah sama juga bahasa Amiyah, bahasa Arab Amiyah itu. Jurumiyah, berjalanlah bersama air itu. Tidak ada jalan-jalan ini kitabnya ini. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat ikhlas sekali. Jadi yang penting itu ikhlas. Pernah suatu hari ada salah seorang yang bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpinya itu orang ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beri aku ilmu yang tidak pernah diberikan oleh orang lain. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya ilmuku ada pada Malik bin Anas yang sudah mengarang kitab yang bernama Muwatta. Cari ilmu di dalam kitab itu. Ini kitab Muwatta, kitab fikih dalam mazhab Maliki. Itu kitab Muwatta. Dan Imam Malik ini ada di kandungan perut ibunya selama kurang lebih 3 tahun.
Jadi semakin lama bayi di dalam kandungan itu semakin cerdas. Berbeda dengan pemahaman orang sekarang. Oh, sudah 10 bulan takutnya luar biasa. Justru semakin lama itu semakin hebat itu orang. Imam Syafi'i berapa? 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Imam Malik 3 tahun. Ya tidak heran, hebat-hebat semua itu. Kalau udah percaya ya, tidak usah yang tahun-tahunan. Misalnya anak yang berada dalam kandungan ibunya 9 bulan misalnya. Satunya lagi 10 bulan atau 11 bulan. Coba bandingkan kalau udah percaya. Kondisi anaknya itu bagaimana? Lebih hebat mana? Kalau tidak percaya yang tahunan, yang kacek bulanan saja. Misalnya ini 8 bulan sudah lahir, satunya 9 bulan, gitu aja. Coba bandingkan. Ini survei membuktikan ini. Pasti akan lebih hebat dari yang lebih lama itu. Dan Imam Malik ini ketika beliau membaca hadis, kitab Muwatta itu kitab fikih yang juga ada hadisnya. Beliau itu berwudu, kemudian menyisir jenggotnya, kemudian pakai minyak wangi, kemudian duduknya itu benar-benar tawadhu sekali, seakan-akan di hadapannya ada Rasulullah. Pernah ada yang tanya itu, kenapa engkau kok seperti itu wahai Malik? Kemudian beliau menjawab, uhibbu an a'dhama hadis Rasulillah. Aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah. Karena beda belajar hadis dengan belajar pelajaran selain hadis. Karena yang kita baca adalah sabda Nabi. Kita bayangkan bahwa di hadapan kita adalah Nabi itu. Jadi harus ada yang beda. Barangkali ada yang bertanya, kenapa saya kok pakainya beda-beda pada saat ngajar hadis sama ngajar yang lain? Ya karena ini hadis Nabi. Karena ini hadis Nabi. Kenapa yang lain kok udah pakai imamah? Ya karena ini ada hadis Nabi. Bukan karena apa, saya ingin menghormati, ini adalah sabda Nabi. Para sahabat dulu ketika mendengar sabda Nabi itu seakan-akan ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Sangat tenang sekali. Belajar hadis itu harus tenang, harus takdim betul. Jangan lihat sayanya, ngelihat yang saya sampaikan tuh apa, hadis Nabi. Dan bahkan saking hebatnya Imam Malik ini pada saat ngajar hadis, pernah suatu ketika beliau ngajar hadis, kemudian disengat kalajengking sampai 16 titik. Tapi beliau diem terus sampai berubah warnanya, sampai pucat, sampai menguning, dan tidak berhenti sama sekali. Walam yaqta hadis Rasulillah, tidak memotong untuk membaca hadis-hadis Rasulullah. Kemudian setelah selesai, dari murid-muridnya ada yang bertanya, kenapa kok tadi berubah warnanya, kok jadi pucat? Aku tadi digigit kalajengking, disengat kalajengking 16 titik. 16 titik, bayangkan satu titik saja sudah sangat sakit sekali. Tapi kenapa kok engkau diam? Ijlalan li Rasulillah, aku ingin menghormati dan mengagungkan Rasulullah. Itu orang-orang dulu, itu betapa hebatnya itu. Orang sekarang belajar hadis kadang sembarangan. Kadang belajar hadis untuk mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Dan Imam Malik ini pada saat itu ketika beliau itu pergi ke Madinah naik kuda, itu sebelum sampai ke Madinah beliau turun dari kudanya. Ngerasa kalau istilah orang Madura cangkolang ya, tidak sopan. Karena di Madinah itu ada jasadnya Rasulullah dikuburkan, tidak sopan. Apalagi beliau ketika pengen buang hajat, beliau langsung keluar dari Madinah. Walaupun Madinah itu kan luas ya, kan tidak kira buang hajat di astanya Rasulullah kan. Tapi karena di situ ada tanah di mana orang mulia dikuburkan Rasulullah, itu beliau tidak berani. Makanya orang itu menjadi hebat itu karena adab. Lebih karena adab, bukan karena banyaknya ilmu. Banyak profesor, tapi banyak santri yang lebih diorangkan oleh masyarakat dibanding profesor-profesor, orang-orang biasa. Kenapa? Karena adab itu. Apalagi adab kepada guru itu sangat
penting sekali. Adab kepada ilmu juga sangat penting sekali. Karena itu sangat mempengaruhi terhadap manfaat dan tidak manfaatnya ilmu. Dan ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i yang sangat favorit, yang sangat diinikan oleh Imam Syafi'i, diidolakan Imam Syafi'i. Karena satu hari Imam Syafi'i ini ngaji sama Imam Malik. Kemudian di situ kan muridnya banyak. Imam Syafi'i ada di belakang. Imam Syafi'i ini termasuk murid yang miskin, tidak punya apa-apa. Pada waktu itu tidak punya buku, tidak punya pulpen. Dilihatlah di belakang situ ada murid. Waktu Imam Malik menjelaskan, dia kok main-main gini di tangannya pakai jarinya itu. Nah, ini. Akhirnya setelah selesai pelajaran dipanggil, sini. Kamu tadi waktu pelajaran kok main-main di ini pakai telapak tangannya. Saya tidak main-main. Saya itu lagi nyatet pelajaran. Kalau seandainya engkau berkenan aku untuk mengulangi apa yang kamu jelaskan tadi, akan aku jelaskan secara utuh. Kemudian dijelaskan secara utuh. Itu Imam Syafi'i itu. Makanya ini juga bisa jadi ilmu. Kalau orang memang benar-benar tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, nulis di sini. Ini ya ilmu mungkin tidak masuk akal, tapi ini bisa jadi nanti suatu saat kita membutuhkan, kita ingat dengan apa yang kita tulis di sini ini. Tulis di sini. Nah, walaupun kelihatannya kayak main-main itu, tapi ini penting. Nah, ini tentang hadis yang ke-32 di mana kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Termasuk membahayakan orang lain adalah membalas melebihi bahaya yang ditimpakan kepada diri kita. Dan yang lebih bagus adalah pilihannya adalah memaafkan. Cukup sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Tidak perlu bertanya karena ini sudah jam 7. Nanti kalau mau tanya di grup aja. Wallahu a'lam bishawab.